Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Seven Habits. Yang pertama itu be proaktif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhanal Fitul Iqbal, NIM 4525091015. Poin pertama yaitu definisi. Be proaktif. Kunci proaktif menurut Covey yaitu memusatkan waktu dan energi pada circle of influence, yaitu bertindak pada hal yang dapat kita ubah dan kendalikan sehingga lingkaran pengaruh tersebut berangsur-angsur meluas. Secara umum, proaktif berarti satu, mengambil inisiatif, yaitu bertindak untuk mengendalikan situasi, perubahan ataupun peluang daripada hanya menunggu hal itu terjadi atau menunggu orang lain bertindak. Yang kedua, berpikir ke depan, yaitu bertindak sebelum masalah atau kebutuhan muncul dengan tujuan untuk mencegah potensi masalah atau menciptakan hasil yang diinginkan. Yang ketiga itu lawan dari reaktif, yaitu tidak hanya merespon atau bereaksi terhadap keadaan orang ataupun masalah eksternal. Orang yang proaktif membuat sesuatu terjadi, sedangkan orang yang reaktif menunggu sesuatu terjadi padanya. Orang yang cenderung bereaksi terhadap masalah hanya ketika sudah serius bisa disebut orang reaktif. Hingga saat ini, reaktif tidak memiliki antonim. Jadi, proaktif diciptakan untuk menggambarkan tipe orang yang selalu melihat ke masa depan agar siap menghadapi apapun. Orang tua yang baik berusaha bersikap proaktif demi anak-anaknya, mencoba membayangkan masalah yang mungkin mereka hadapi dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Pejabat keuangan perusahaan mempelajari pola pendapatan perusahaan untuk memastikan perusahaan tidak akan menghadapi risiko kekurangan kas dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Proaktif baru ada beberapa dekade dan terkadang masih terdengar seperti kata kunci yang sedang tren. Konsep be proaktif adalah kebiasaan pertama dari The Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Menjadi proaktif berarti mengambil inisiatif dan mengantisipasi kejadian ataupun kebutuhan di masa depan. Alih-alih bereaksi secara pasif, ini melibatkan perencanaan, persiapan, dan pengambilan tindakan untuk memengaruhi hasil, memecahkan masalah, dan meningkatkan produktivitas. Proaktif dalam bahasa Inggris yaitu proaktif, pada dasarnya merujuk pada sikap mengambil inisiatif dan bertindak untuk mengendalikan situasi, mengantisipasi masalah, atau menghasilkan perubahan sebelum suatu hal terjadi. Singkatnya, be proaktif berarti mengambil inisiatif dan tanggung jawab untuk membuat segala sesuatu terjadi, bukan hanya menunggu hal terjadi atau menyalahkan faktor eksternal. Kita adalah pengemudi, bukan penumpang dalam hidup sendiri. Perbedaan mendasar pada perbandingannya dengan reaktif. Sikap proaktif deskripsinya bertindak sebelum masalah atau kebutuhan muncul, mengambil inisiatif. Contoh sederhananya seperti mencuci tangan dan minum vitamin sebelum musim flu tiba. Sikap reaktif deskripsinya bertindak setelah masalah atau kebutuhan muncul, hanya merespon seperti contohnya itu minum obat flu setelah sakit. Singkatnya, menjadi proaktif berarti kita adalah agen perubahan dan pengambil keputusan, bukan sekedar penerima akibat dari lingkungan atau situasi kita sendiri. Poin kedua yaitu manfaat be proaktif. Bersikap be proaktif memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua itu mengurangi stres. Yang ketiga itu menciptakan peluang dan mencapai hasil tujuan lebih efektif. Yang keempat itu meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Dan yang kelima itu kesehatan yang lebih baik. Yang pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi, yaitu orang yang proaktif cenderung merencanakan, mengantisipasi hambatan, dan mengambil inisiatif tanpa menunggu instruksi sehingga pekerjaan diselesaikan lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih baik. Poin kedua itu mengurangi stres. Dengan mengantisipasi masalah, kita bisa mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Kita mengurangi tekanan dan kejutan yang tidak terduga. Yang ketiga itu menciptakan peluang dan mencapai tujuan lebih efektif. Yaitu orang proaktif tidak menunggu kesempatan datang, melainkan menciptakannya. Ini membantu mereka mencapai tujuan dengan lebih terarah dan berhasil.
Yang keempat itu meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, yaitu sikap proaktif dalam komunikasi dan bantuan dapat memperkuat hubungan dengan rekan kerja, teman, ataupun keluarga. Yang kelima itu kesehatan yang lebih baik, yaitu mengambil tanggung jawab dan yaitu sikap proaktif terutama dalam konteks kesehatan. Bisa berarti mencegah penyakit dengan menjaga hidup sehat. Yang keenam itu meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, yaitu mengambil tanggung jawab dan melihat hasil positif dari tindakan kita dapat membangun rasa yakin pada kemampuan diri sendiri. Adapun beberapa manfaat, yaitu bisa bagi pribadi dan psikologis seperti tanggung jawab penuh, pengurangan stres, meningkatkan kepercayaan diri, serta pengambilan keputusan yang logis. Sedangkan di manfaat untuk bidang profesional dan kinerja seperti kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, reputasi dan kepercayaan diri yang menjadi kuat, dan peluang karir yang lebih baik. Poin ketiga yaitu cara menstimulasikan. Menjadi proaktif adalah tentang mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri, dan fokus pada hal yang kita lakukan yang dapat kendalikan daripada bereaksi terhadap keadaan. Ada beberapa cara untuk menstimulasi atau mengembangkan sikap positif. Yang pertama itu fokus pada lingkaran pengaruh kita, seperti bedakan antara hal yang dapat kita kendalikan dan hal yang membuat kita khawatir tetapi tidak dapat kita ubah. Yang kedua, arahkan waktu dan energi kita untuk bertindak dalam lingkaran pengaruh kita, seperti sikap, etos kerja, maupun keterampilan yang kita pelajari. Bukan mengeluh atau mengkhawatirkan hal yang di luar kendali kita, misalnya seperti cuaca, kondisi, maupun ekonomi global. Yang kedua itu ambil tanggung jawab penuh, seperti akui bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih tanggapan kita terhadap situasi apapun. Selain itu, berhenti menyalahkan keadaan orang lain ataupun masa lalu atas perilaku atau masalah kita saat ini. Yang ketiga itu tentukan tujuan yang jelas dan berpikir jangka panjang, seperti memiliki visi yang jelas akan memberikan arah dan motivasi untuk pengambilan inisiatif, serta pikiran konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita, bukan hanya reaksi saat. Yang keempat itu kembangkan inisiatif yang tinggi, seperti jangan menunggu masalah muncul, carilah cara untuk mencegahnya atau memperbaiki proses yang ada. Yang kelima itu prioritaskan dan atur waktu, seperti manajemen waktu yang efektif membantu kita merencanakan langkah ke depan yang merupakan esensi dari proaktif. Yang keenam itu terbuka terhadap pembelajaran dan umpan balik, seperti terima umpan balik dan kritik dengan terbuka untuk belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Yang ketujuh itu berani mengambil risiko yang diperhitungkan, seperti ketakutan sering menghambat proaktif. Beranikan diri untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman, sambil tetap bertindak secara rasional dan berdasarkan pertimbangan. Dan yang kedelapan itu gunakan bahasa yang proaktif. Hindari frasa seperti saya tidak bisa, itu bukan salah saya, atau saya terpaksa. Jadi gunakan bahasa proaktif yang memberdayakan, seperti saya akan coba lagi, saya bisa memperbaiki kesalahan ini, atau saya memilih. Contoh perilaku atau aplikasi. Penerapan sikap atau konsep BI proaktif di lingkungan kepolisian berarti mengambil inisiatif dan bertindak untuk mencegah masalah sebelum terjadi, bukan hanya bereaksi setelah insiden. Konsep ini sering dikaitkan dengan problem solving policing atau community policing. Ada beberapa contoh aplikasi proaktif di lingkungan polisi, seperti yang pertama itu patroli komunitas dan kunjungan warga, yaitu atau biasa disebut door-to-door system. Kalau dari proaktif itu, polisi terutama Babin Kaptipmas secara rutin mendatangi warga, tokoh masyarakat, dan kelompok komunitas untuk menjalin komunikasi, mendengarkan keluhan, serta mengidentifikasi potensi masalah keamanan dan memberikan edukasi pencegahan kejahatan. Tujuannya itu untuk membangun kemitraan dan mendapatkan informasi awal agar dapat mencegah kejahatan ataupun konflik sosial. Yang kedua itu sistem pemantauan dan analisis data kejahatan, yaitu menggunakan teknologi dan analisis data untuk memprediksi titik rawan atau hotspot atau waktu-waktu tertentu yang berpotensi tinggi terjadi kejahatan. Tujuannya itu untuk mengalokasikan patroli atau sumber daya secara strategis di lokasi dan waktu yang paling membutuhkan, sehingga mencegah kejahatan di tempat tersebut sebelum terjadi. Yang ketiga itu program kemitraan dan memperdaya masyarakat.
yaitu membentuk atau memberdayakan kelompok-kelompok kemasyarakat seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM, Pos Polisi atau Siskamding, dan meluncurkan program kemitraan seperti Kampung Tertib atau Gerakan Moral dari Rumah. Tujuannya itu untuk mendorong masyarakat bertanggung jawab atas keamanan lingkungan mereka sendiri dan bertindak sebagai perpanjangan tangan polisi dalam pencegahan. Dan yang keempat itu layanan bantuan dan problem solving, yaitu menerapkan pendekatan penyelesaian masalah yang tidak selalu berujung pada penegakan hukum. Contohnya itu seperti intervensi awal konflik antar warga untuk mediasi. Yang kedua, membantu korban KDRT dengan memberikan trauma healing atau merujuk ke layanan sosial selain proses hukum formal. Dan yang ketiga itu program polisi penolong yang hadir lebih humanis untuk menolong dan mendengarkan keluhan. Tujuannya itu untuk menyelesaikan akar masalah penyebab gangguan Kamtipmas secara tuntas. Yang kelima itu pemanfaatan teknologi atau aplikasi kepolisian atau tombol panik, yaitu menyediakan aplikasi atau tombol panik bagi warga untuk melaporkan kejadian atau ancaman keamanan secara cepat. Tujuannya itu untuk mengurangi waktu respon petugas dan memberikan rasa aman sekaligus mengumpulkan data real time dari masyarakat. Dan yang terakhir itu rekrutmen proaktif atau rekpro, yaitu melakukan rekrutmen anggota Polri dari jalur khusus seperti affirmative action untuk daerah 3T, talent scouting untuk alat berprestasi, atau penghargaan bagi pihak yang berjasa untuk mendapatkan SDM yang ahli, kreatif, dan visioner serta sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tantangan zaman. Bertujuan untuk membangun SDM Polri yang lebih profesional dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan yang strategis. Sampai sini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.